warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan saya Bapak Riyadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur teks berita, struktur teks berita, dan kaidah kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 2. Siswa mampu menyimpulkan isi dari berita. 3. Siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Unsur-unsur teks berita biasa disingkat dengan adik Simba atau 5W plus 1H. 5W plus 1H ini adalah terdiri dari what, apa yang diberitakan, where, di mana peristiwa terjadi, when, kapan peristiwa terjadi, who, siapa yang diberitakan, why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Selanjutnya adalah struktur berita atau biasa dikenal dengan piramida terbalik. Struktur yang paling awal adalah judul berita. Kemudian, kepala berita atau lead yang isinya adalah bagian awal berita, berisi informasi terpenting berita, memuat 5W plus 1H, dan ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Berikutnya adalah body atau badan berita, yang isinya adalah penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci. Berikutnya adalah ekor berita. Isinya adalah penutup berita atau penegasan kembali inti berita yang isinya adalah saran dan simpulan. Di dalam ekor berita tidak harus ada dalam berita. Selanjutnya, saya berikan contoh analisis struktur teks berita. Ada judul, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Kepada siswa sekalian, silahkan disimak baik-baik ya. Kita teruskan ya. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. 2. Menggunakan kalimat langsung. 3. Menggunakan konjungsi bahwa. 4. Menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. 5. Menggunakan kata kerja mental. Dan yang keenam adalah menggunakan keterangan waktu. Satu, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Artinya, bahasa yang digunakan adalah bahasa standar nasional Indonesia, sehingga akan mudah dimengerti oleh umum. Bahasa yang bersifat kedaerahan dihindari oleh media-media nasional. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan kutipan pernyataan oleh narasumber berita. Contohnya adalah seperti yang sudah saya sajikan berikut ini.
Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi bahwa. Contohnya, Haura mengatakan bahwa di sekolahnya akan diadakan pentas seni. Selanjutnya adalah yang keempat, menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Contohnya adalah kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Yang kelima adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata-kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh, Ani merasa bahwa dirinya telah melakukan hal yang benar. Yang keenam adalah menggunakan keterangan waktu. Kata keterangan waktu menjelaskan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan. Contoh, dia membeli bakso siang tadi. Demikian tadi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.